Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali kultum ini dengan baca doa talabul ilmi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wanfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah semuanya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan kehidupan dunia akhiratnya kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan kembali tentang sikap atau 10 sikap sebagai seorang muslim dalam menghadapi musibah atau ujian. Kemarin yang ketujuh adalah bahwasanya musibah itu sebagai alat sarana ya Allah memberikan pahala dan Allah akan memberikan ganti yang lebih baik ya. Sekarang yang ke-8, sikap kita atau bagaimana cara kita menghadapi musibah ujian. Yang ke-8 adalah kita harus memiliki keyakinan terhadap apa yang telah Allah tentukan, apa yang telah Allah takdirkan, yaitu musibah. Bahwasanya musibah itu akan meninggikan derajat kedudukan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah itu apa? Meninggikan derajat atau kedudukan kita di surga. Dengan apa? Musibah. Ya. Musibah itu akan meninggikan derajat kemuliaan kedudukan kita kelak di surga. Kok bisa? Ya. Kok bisa dengan musibah? Emang tidak bisa dengan amal soleh? Bisa. Dengan sholat orang bisa mulia, derajatnya tinggi di surga. Dengan berpuasa, dengan ketaatan, ya. Dengan tilawah Quran, ya, dengan bersedekah bisa menjadi mulia, mulia. Tapi ada orang-orang yang Allah takdirkan dia masuk surga, dia sudah ditentukan derajat surganya di sekian, ya. Tapi amalannya belum sampai kepada derajat surga yang telah Allah tentukan. Jadi ada orang-orang yang masih hidup di dunia, ya, itu ditentukan apa? Kedudukan surganya, derajat surganya. Misalkan Allah tentukan derajat surganya sekian, tapi amalannya ternyata apa? Belum mengantarkannya ke derajat yang telah Allah tentukan di surga ini. Maka apa? Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala supaya amalannya ini bisa melonjak naik mengantarkan ke surga yang telah tentukan yang tadi. Maka apa? Itu dengan cara Allah mengujinya. Dengan Allah memberikan musibah. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ya. Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah. Sesungguhnya hamba, ya, sungguhnya seorang hamba idza sabaqat lahu minallahi manzilah. Apabila telah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah suatu kedudukan derajat di surga, manzilah, keduduk. Jadi ada orang-orang hidup di dunia sebagaimana sahabat, orangnya masih hidup di dunia tapi dicap, ya, sudah mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Begitu juga
orang-orang selain sahabat, ya, ada orang yang telah ditentukan, ya, bahwasanya ini kelak akan menjadi penghuni surga. Tapi kan tidak, maksudnya tidak secara langsung disampaikan oleh Rasulullah, ya. Dan itu kita tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Maka kita husnudzon, berusaha ikhtiar untuk kita apa? Beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, istiqomah, ya, supaya kita apa? Bisa masuk ke dalam surga. Tapi hakikatnya di dalam ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz sana, ya kan? Kita kan nggak tahu Lauhil Mahfuz, ya. Allah telah menentukan, oh si fulan masuk surga. Padahal masih di dunia, ya. Tapi apa? Tatkala melihat amalannya tidak sampai, gitu ya. Maka di sini apa? Nabi mengatakan, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah. Sesungguhnya seorang hamba telah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah kedudukannya di surga. Falam yuballigha bi'amalin. Akan tetapi amalannya tidak bisa mengantarkannya ke tingkatan surga yang telah Allah tentukan. Maka apa? Ibtalahullahu fi jasadihi au malihi au fi waladihi. Maka gara-gara amalannya belum mampu mengantarkannya ke derajat surga yang telah tentukan, maka apa? Allah mengujinya. Ibtalahullah, Allah mengujinya fi jasadihi. Menguji apanya? Jasadnya, tubuhnya yang mungkin sakit, pegelinu, capek, ya, dan seterusnya penyakit yang badan, ya. Au malihi, atau hartanya yang mungkin, ya, kurangan, yang mungkin kena tipu, yang mungkin, ya, bangkrut, yang mungkin bisnisnya dan seterusnya pailit dan seterusnya. Au fi waladihi, atau Allah uji anaknya, mungkin sakit, mungkin rewel, mungkin nggak nurut, mungkin nggak taat, sehingga apa? Orang itu sabar. Maka dengan kesabaran ini apa? Mampu mengantarkan, menambah pundi-pundi pahala ini, sehingga apa? Mengantarkannya ke derajat surga yang telah Allah tentukan. Maka apa? Tsumma sabbarahu ala dzalik. Kemudian dia bersabar atas hal tersebut, hatta yuballighul manzilah, sehingga dengan kesabarannya dia amalannya mampu mengantarkannya ke derajat atau kedudukan surga yang telah Allah tentukan. Allati sabaqat lahu minallahi azza wajalla. Yang tadi derajat surga ini telah ditentukan oleh Allah. Maka kita memohon kepada Allah, ya, kita termasuk orang-orang yang menjadi ahlul jannah, menjadi penghuni surga. Dengan apa? Kita sewaktu di dunia kita betul-betul istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan. Jadi yang ke-8 apa tadi? Musibah adalah sebagai apa? Sebagai peninggi atau hal yang meninggikan derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana amalannya belum mampu mengantarkan ke derajat surga yang telah tentukan, maka apa? Allah uji di dunia. Sehingga ada amalan kesabaran. Kenapa kemarin saya sampaikan sabar itu pahalanya tanpa apa? Sehingga apa? Ketika dia sabar ikhlas, maka apa? Langsung melejit, melonjak, sehingga apa? Mampu mengantarkan ke derajat surga, kedudukan surga yang telah Allah tentukan. Maka kita harus husnudzon. Jangan-jangan ya Allah musibah ini sebagai sarana untuk meninggikan derajat saya di surga ya Allah. Mungkin dengan amalan saya dirasa tidak kurang atau tidak mampu amalannya, maka Engkau menguji saya dengan berbagai macam cobaan, sehingga apa? Dengan ujian ini apa? Bisa mengantarkan kita ke surga yang telah Allah tentukan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.